Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kusuma Wardani, NPM 1975-1060, Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bisnis Perikanan tentang perencanaan usaha perikanan. Komoditas yang saya ambil yaitu ikan nila. Budidaya ikan nila. Di alam bebas, ikan nila banyak ditemukan di perairan air tawar seperti sungai, danau, waduk, dan rawa. Suhu optimal bagi pertumbuhan ikan nila berkisar 25-30 derajat Celcius dengan pH air 7-8. Ikan nila termasuk hewan pemakan segala atau omnivora. Makanan alaminya plankton, tumbuhan air, dan berbagai hewan air lainnya. Pakan buatan untuk budidaya ikan nila sebaiknya berkadar protein sekitar 25%. Tahapan budidaya ikan nila. Yang pertama yaitu memilih benih ikan nila, yang kedua yaitu persiapan kolam budidaya, yang ketiga penebaran benih ikan nila, yang keempat pemeliharaan budidaya ikan nila, dan yang terakhir masa panen ikan nila. Selanjutnya memilih benih ikan nila, yaitu untuk hasil maksimal sebaiknya gunakan benih ikan berjenis kelamin jantan. Hal ini akan dapat membuahkan hasil yang maksimal dibandingkan memilih benih ikan nila yang betina. Karena disebabkan bahwa ikan nila yang berkelamin jantan ini 40% lebih cepat dibandingkan ikan nila berkelamin betina dari segi pertumbuhannya. Dalam budidaya ikan nila, akan lebih mudah membudidaya ikan nila yang dilakukan dengan cara monoseks, alias berkelamin tunggal. Karena budidaya dengan cara monoseks ini akan meningkatkan produktivitas jika dibandingkan dengan budidaya cara campuran. Disebabkan karena adanya sifat dari ikan nila itu sendiri yang sifatnya mudah memijah atau mudahnya mereka melakukan perkawinan sendiri. Berbeda halnya budidaya dengan cara campuran. Budidaya dengan cara campuran bisa membuat energi ikan cepat habis karena lebih sering membutuhkan tenaga ekstra dalam pemijahan mereka. Selanjutnya yaitu persiapan kolam budidaya. Ikan nila bisa dibudidaya di berbagai jenis kolam. Bisa menggunakan kolam semen, kolam tanah, kolam terpal, jaring terapung, atau bahkan menggunakan tambak air payau. Namun, dari berbagai jenis kolam, bahwa kolam tanahlah yang seringkali digunakan dalam budidaya ikan nila. Karena, selain pembuatannya yang cukup mudah, modal untuk pembuatannya pun relatif murah. Kolam tanah ini juga memiliki keunggulan yang lebih seperti tempat tumbuhnya beberapa tumbuhan dan hewan-hewan air kecil yang nantinya bisa digunakan sebagai pakan alami ikan nila. Persiapan yang perlu dilakukan dalam pengolahan tanah yaitu yang pertama, pengeringan. Mengeringkan kolam dengan cara dijemur di terik matahari langsung yang dilakukan selama 3-7 hari. Sebagai acuannya, tanah sudah cukup kering jika permukaan tanah mulai terlihat retak. Kegemburan tanah bisa dilakukan dengan cara menginjak tanah tersebut, maka akan meninggalkan jejak kaki dengan kedalaman sekitar 1-2 cm. Selanjutnya yaitu pembajakan tanah. Setelah tanah dikeringkan, cangkul atau bajaklah tanah dengan kedalaman sekitar lebih dari 10 cm. Jika menemukan sampah, kerikil atau kotoran, buang benda-benda tersebut. Selain itu, membersihkan lumpur hitam yang berbau busuk. Yang selanjutnya, keasaman tanah. Umumnya tanah memiliki pH di bawah 6, sedangkan budidaya ikan nila memerlukan keasaman sekitar 7-8 pH. Maka perlu dinetralkan dengan cara pengapuran pada tanah. Dosis pengapuran tanah harus seimbang dengan keasaman tanah. Takarannya yaitu, jika tingkat keasaman tanah 6 pH, maka yang dibutuhkan 500 kg per hektar. Untuk tanah yang 5-6 pH diperlukan 500-1500 kg per hektar. Sedangkan untuk tanah 4-5 pH diperlukan 1-3 ton per hektar. Aduklah kapur secara merata, usahakan kapur masuk ke dalam tanah hingga kedalaman 10 cm.
Kemudian, diamkan tanah tersebut 2-3 hari sampai tingkat keasaman tanah sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pemupukan. Untuk melakukan pemupukan kolam, gunakan pupuk organik sebagai pupuk dasar. Bisa menggunakan pupuk sebanyak 1-2 ton per hektar. Sebarkan merata pupuk ke kolam tanah dan biarkan pupuk terserap di dalam tanah dengan mendiamkan selama 1-2 minggu. Setelah itu, bisa menambahkan pupuk urea sebanyak 50-70 kg per hektar dan TSP 25-30 kg per hektar. Cukup diamkan pupuk selama 1-2 hari. Selanjutnya yaitu menggenangi air. Menggenangi kolam dengan air dilakukan secara bertahap. Pertama-tama, tuangkan air ke dalam kolam tanah hingga air mencapai ketinggian 10-20 cm. Diamkan air selama 3-5 hari agar tanah yang mengeruh dan menyatu dengan air dapat mengendap ke dasar kolam. Kemudian, melakukan pengisian air ke kolam hingga air mencapai ketinggian 75 cm. Selanjutnya yaitu penebaran benih ikan nila. Umumnya, per meter persegi kolam berisi 15-20 ekor nila dengan asumsi per ekornya seberat 10-20 gram dan bisa dipanen dengan ukuran sebesar 300 gram per ekor. Sebelum melakukan penebaran benih, perlu melakukan adaptasi terhadap benih ikan nila terlebih dahulu, yaitu dengan cara memasukkan benih ke dalam wadah dengan isi air kolam. Biarkan beberapa jam, lalu miringkan wadah tersebut sampai ikan keluar dengan sendirinya ke kolam yang sudah disiapkan. Tahapan selanjutnya yaitu pemeliharaan budidaya ikan nila. Ada 3 hal yang perlu diketahui dalam pemeliharaan ikan nila ini, yaitu pengelolaan air, pemberian pakan, dan pengendalian hama penyakit. Untuk pengelolaan air, perlu memperhatikan kualitas air dari kandungan oksigen dan pH air. Jika air kolam mulai berbau busuk, kemungkinan air kolam mulai mengandung NH3 dan H2S, dan segera lakukan penggantian air. Untuk mengganti air, keluarkan air kotor sebesar 1/3-nya dari air kolam. Kemudian ganti dengan air baru ke dalam kolam. Debit air kolam sebesar 100 meter persegi yang normal sebesar 1 liter per detik. Selanjutnya yaitu pemberian pakan. Bisa menggunakan pelet dengan kadar protein sebesar 20-30% pada ikan nila. Umumnya ikan nila membutuhkan pakan sebesar 3% dari bobot tubuh setiap harinya. Memberikan pakan pada pagi dan sore hari. Setiap 2 minggu sekali, ukur berat badan ikan nila dengan menggunakan sampel 1 ekor nila dan bisa menyesuaikan jumlah pakan yang harus diberikan ke ikan nila. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Secara normal, penyakit ikan nila tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi tetap melakukan cek secara intensif dan mewaspadai resiko penyakit pada ikan nila. Penyakit yang perlu diwaspadai yaitu penyakit menular, karena infeksi seperti pada penularan melalui air contohnya. Selanjutnya yaitu masa panen ikan nila. Ikan nila yang sudah saatnya pada masa panen adalah ikan nila yang beragam sesuai kebutuhan. Ikan nila untuk pasar domestik berkisar 300-500 gram per ekor, sedangkan untuk yang dipelihara sekitar 10-20 gram per ekor. Ikan nila yang bisa mencapai 300-500 gram biasanya membutuhkan waktu hingga 6 bulan. Selanjutnya yaitu perencanaan usaha perikanan secara rutin. Budidaya ikan nila untuk 2 minggu sekali. Permintaan ikan nila pada Kota Bogor mencapai 4 ton tiap 2 minggu. Rata-rata seekor ikan nila dengan berat 0,5 kg, maka 4 ton terdiri dari 8.000 ekor. Dapat dipanen pada umur 6 bulan. Untuk memenuhi kebutuhan lahan, benih, pupuk, pakan dapat dihitung sebagai berikut. Kebutuhan lahan.
Jika pada tebar rata-rata per meter persegi terdiri dari 200 ekor ikan nila, maka luas kolam yang dibutuhkan setiap kali pembesaran sekitar 8.000 ekor dibagi 200 sama dengan 40 meter persegi. Setiap kolam biasanya membutuhkan saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan, pematang, kolam penyimpanan bibit, dan lain-lain. OKI dibutuhkan 30% luas kolam sehingga luas efektif sebesar 70%. LKS sama dengan 40 ditambah 30% dikali 40 sama dengan 52 meter persegi. Jadi lahan yang dibutuhkan sekitar 52 meter persegi. Karena umur panen 6 bulan dan permintaan 2 minggu sekali, maka diperlukan kolam sebanyak 13 petak. Dengan cara hitung 24 minggu dibagi 2 minggu ditambah 1 yang berarti membutuhkan lahan sebanyak 13 petak dikali 52 meter persegi yang mendapatkan hasil 676 meter persegi. Kolam 1 tebar, 2 minggu selanjutnya kolam 2 dan seterusnya. Seperti pada grafik di bawah ini. Kebutuhan benih. Setiap 2 minggu sekali diharapkan panen sebanyak 8.000 ekor. OKI diperlukan benih sebanyak 8.000 ekor, ditambah cadangan sebanyak 20% dari jumlah benih. Jadi JBK-nya yaitu 9.600 ekor per 2 minggu didapatkan dari 8.000 ditambah 20% dikali 8.000 atau untuk 13 petak sebesar 124.800 ekor dari hasil 9.600 ekor dikali 13. Selanjutnya yaitu kebutuhan pupuk. Pupuk kandang 0,5 kg per meter persegi atau 0,5 kg dikali 52 meter persegi sama dengan 26 kg per meter persegi. Untuk pupuk urea 0,015 kg per meter persegi dikali 52 meter persegi, hasilnya yaitu 0,78 kg per meter persegi. Untuk pupuk TSP sama dengan 0,020 kg per meter persegi dikali 52 meter persegi, hasilnya 1,04 kg per meter persegi. Yang terakhir untuk kapur yaitu 0,075 kg per meter persegi dikali 52 meter persegi mendapatkan hasil 3,9 kg per meter persegi. Untuk kebutuhan pakan sendiri, jumlah pakan yang diberikan berdasarkan berat ikan, pemberian pakan berkisar 3-5% berat ikan. OKI kebutuhan ikan, jika ikan dengan berat 50 gram, maka berat ikan per kolam mendapatkan hasil 480.000 gram atau 480 kg dari hasil 50 gram dikali 9.600 ekor. JP sama dengan 3% dikali 480 kg atau 5% dikali 480 kg, hasilnya yaitu 14,4 kg dikurang 24 kg per kolam per hari. Selanjutnya, begitu seterusnya berdasarkan perkembangan berat ikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.